Pada video kali ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi literasi di perguruan tinggi pada mata kuliah literasi yang diampu oleh Ibu Cynthia Yusti. Lanjut. Berikut adalah anggota kelompok 5 pada mata kuliah literasi ini. Saya sendiri Dinda Hafizah Medlina sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Sinta Satyadi dengan NIM 23017076. Saya Sisri Mayanti dengan NIM 23017077. Saya Ina Permadewari dengan NIM 23017055. Saya Gladys Putri dengan NIM 23017052. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk pada materi kita hari ini. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama apa itu literasi, kedua mengapa literasi perguruan tinggi itu penting, ketiga cara meningkatkan literasi di perguruan tinggi, keempat manfaat peningkatan literasi perguruan tinggi, kelima contoh literasi di perguruan tinggi, keenam review artikel literasi terkait perguruan tinggi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, untuk yang pertama yaitu apa itu literasi perguruan tinggi. Literasi di perguruan tinggi tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis. Ini mencakup kritis dalam pemahaman, mengevaluasi, dan menggunakan informasi serta sumber daya yang ada. Literasi universitas mencakup literasi informasi, literasi digital, dan kemampuan berpikir kritis. Menurut Lea dan Street pada tahun 1998, literasi akademik mencakup pemahaman terhadap konvensi akademik, genre ilmiah, serta relasi kekuasaan dan akademik kelas dan identitas dalam praktik akademik. Dengan demikian, rendahnya literasi akademik mahasiswa tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan teknik berbahasa, tetapi juga oleh kurangnya pemahaman terhadap budaya dan praktik akademik. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Indah. Pada Indah dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang moderator. Saya akan membahas mengapa literasi di perguruan tinggi itu penting. Yang pertama itu keberhasilan akademis. Peningkatan literasi secara langsung berdampak pada prestasi akademik mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki literasi tinggi cenderung lebih mudah memahami materi, menyelesaikan tugas, dan menghasilkan karya ilmiah. Selanjutnya, pemikiran kritis. Literasi di perguruan tinggi membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, persiapan karir. Kemampuan literasi yang baik adalah aset yang berharga dalam karir. Dan yang terakhir, pengembangan pengetahuan. Literasi memungkinkan mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Indah yang telah menjelaskan mengapa literasi di perguruan tinggi itu penting. Selanjutnya yaitu materi terkait cara meningkatkan literasi di perguruan tinggi dan manfaat literasi di perguruan tinggi yang akan disampaikan oleh rekan saya Gladys. Kepada Gladys dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu cara meningkatkan literasi di perguruan tinggi. Yang pertama yaitu ada kursus literasi, yang kedua ada perpustakaan dan sumber daya, yang ketiga ada diskusi dan proyek kolaboratif, yang keempat ada penguatan peran perpustakaan kampus, yang kelima ada keberhasilan akademis yang lebih baik, yang keenam ada pemanfaatan teknologi digital, yang ketujuh ada kontribusi ilmiah, dan yang kedelapan ada pelatihan penulisan karya ilmiah. Selanjutnya yaitu manfaat peningkatan literasi di perguruan tinggi. Yang pertama yaitu mahasiswa lebih mudah mencari dan memahami informasi. Yang kedua, tugas dan penelitian meningkat. Yang ketiga, kemampuan berpikir kritis berkembang, dan yang keempat yaitu produktivitas akademik meningkat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Gladys yang telah menyampaikan cara meningkatkan literasi di perguruan tinggi dan manfaatnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu contoh literasi di perguruan tinggi yang akan
disampaikan oleh rekan saya Sisrina. Kepada Sisrina dipersilakan. Baiklah, saya akan melakukan contoh literasi di perguruan tinggi. Yang pertama yaitu membaca jurnal ilmiah. Jadi mahasiswa membaca jurnal atau artikel ilmiah sebagai referensi utama untuk memahami teori, menyusun tugas atau mencari data penelitian yang mutakhir. Yang kedua yaitu menulis karya ilmiah, menyusun makalah, laporan praktikum, artikel hingga skripsi. Yang ketiga yaitu mencari sumber referensi yang valid. Jadi melakukan penelusuran melalui database akademik dan memilih buku teks yang kredibel, bukan sekedar mencari di internet secara sembarangan. Yang keempat yaitu berdiskusi dan berpikir kritis dalam kelas, menyampaikan argumen dan menanggapi pendapat orang lain berdasarkan fakta. Diskusi adalah wujud literasi dalam memproses informasi secara kritis. Yang kelima yaitu presentasi akademik, menyampaikan hasil bacaan atau penelitian di depan forum dengan bahasa yang utuh dan data yang jelas dan menggunakan media visual yang mendukung. Yang keenam yaitu pemanfaatan perpustakaan, memanfaatkan fasilitas perpustakaan kampus secara optimal untuk riset, meminjam koleksi cetak. Yang ketujuh yaitu menyaring informasi digital, yaitu melakukan verifikasi terhadap informasi di media sosial agar tidak terjebak hoax atau plagiarisme. Yang delapan yaitu manajemen referensi dan kutipan, praktik mengutip sumber dengan benar dan menggunakan aplikasi seperti Mendeley untuk menghindari plagiarisme. Yang kesembilan yaitu menganalisis data atau grafik, kemampuan membaca tabel, grafik atau hasil statistik dan menafsirkannya menjadi penjelasan akademik yang logis. Yang ke-10 yaitu membuat resume atau ringkasan bacaan, itu merangkum poin penting dari buku atau jurnal yang mendalam pemahaman materi. Cukup sekian, saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih kepada Sisrina yang telah menyampaikan contoh literasi di perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu review artikel terkait literasi di perguruan tinggi yang akan disampaikan oleh rekan saya Cynthia. Kepada Cynthia. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang review artikel. Dalam kelompok kami mengambil review artikel yang ditulis oleh Titi Kadi, IAIN Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, yang dipublish dalam Jurnal Islam Nusantara yang berjudul Literasi Agama dalam Memperkuat Pendidikan Multikulturalisme di Perguruan Tinggi. Pada bagian abstrak, penelitian ini membahas tentang penguatan literasi agama dalam memperkokoh pendidikan multikultural di perguruan tinggi. Hal tersebut dilatar belakangi oleh adanya keberagaman di perguruan tinggi yang kemudian dikhawatirkan akan terjadi perpecahan dan tindak kekerasan jika tidak dibangun atau diterapkan pendidikan multikulturalisme. Mengingat mahasiswa merupakan individu yang berada pada fase remaja menuju dewasa dengan tingkat emosi yang berubah-ubah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis library research, di mana analisis datanya menggunakan konten analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi agama dalam hal ini merupakan konsep yang bukan saja bermakna membaca, akan tetapi lebih pada pemahaman agama yang mendalam, sehingga mampu menjadi landasan berpikir dan berpijak untuk berperilaku terhadap beberapa hal dalam penguatan literasi agama. Yang pertama, penggunaan dan pengadaan media pendukung. Yang kedua, meningkatkan minat baca. Yang ketiga, adanya organisasi kemahasiswaan. Dan yang keempat, yaitu budaya diskusi. Pada bagian pendahuluan, penelitian ini menganalisis tentang literasi agama dalam memperkuat pendidikan multikulturalisme di perguruan tinggi, dikarenakan penelitian melihat bahwa literasi agama sangat minim terjadi di dalam perguruan tinggi, sehingga penelitian ini harus dilakukan oleh Titi Kadi. Pada bagian metodologi penelitian, peneliti menggunakan penelitian perpustakaan. Teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi dan observasi terhadap berbagai naskah, catatan, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Teknik analisis datanya menggunakan analisis isi. Analisis data ini digunakan guna mendapatkan informasi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya. Pada hasil penelitian ini mendapatkan hasil berupa hasil kajian literasi agama dan pendidikan multikultural. Yang kedua, strategi penguatan literasi agama di perguruan tinggi yang berupa pada penggunaan dan pengadaan media pendukung seperti forum-forum yang dilakukan oleh
berbeda. Untuk itulah, kemudian dipandang penting membangun pendidikan multikultural di perguruan tinggi. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi dalam membangun pendidikan multikultural ialah melakukan penguatan literasi agama. Literasi agama menjadi sorotan dikarenakan jika mencakup tentang agama, maka seluruh hal akan tersentuh. Peran agama dalam kehidupan manusia diibaratkan sebagai udara. Literasi agama mengadakan kemampuan menjalankan kewajiban agama secara besar sesuai ajaran agama tersebut tetapi juga sekaligus konteks. Dalam rangka memperkuat literasi tersebut, terdapat beberapa hal yang digunakan. Yang pertama, penggunaan dan pengadaan media pendukung. 2. Meningkatkan minat baca. 3. Adanya organisasi kemahasiswaan. 4. Budaya diskusi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Cynthia yang telah menyampaikan review artikel terkait literasi di perguruan tinggi. Mungkin sekian materi pada hari ini. Saya akan lanjut kepada simpulan materi hari ini. Literasi di universitas adalah keterampilan penting yang tidak hanya mempengaruhi keberhasilan akademis, tetapi juga persiapan untuk karir dan perkembangan intelektual. Mahasiswa yang melek literasi memiliki keunggulan yang jelas di dunia akademis dan profesional. Universitas memiliki peran penting dalam memastikan bahwa literasi diberikan perhatian yang layak dalam kurikulum dan pengalaman pendidikan mahasiswa. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan terkait materi literasi di perguruan tinggi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're